Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Yahya Kristanto, Kepala SMP Kristen 2 Salatiga. Di tengah tuntutan revolusi industri 4.0, sekolah tidak boleh terjebak dalam stagnasi. Inilah SMP Kristen 2 Salatiga yang melayani 346 siswa dalam 14 rombongan belajar. Bertahun-tahun kami terbebani dengan rutinitas manual, mulai dari administrasi yang masih berbasis kertas, rekapitulasi nilai Bapak Ibu Guru yang menguras energi, serta pembelajaran yang masih konvensional. Kami sadar ini menghambat Bapak Ibu Guru untuk melakukan inovasi di dalam pembelajaran. Kami bertekad melakukan lompatan yang besar, mengubah seluruh ekosistem sekolah menjadi digital secara penuh melalui implementasi Learning Management System Kaizen. Dibutuhkan kepemimpinan yang tangguh, berani mengambil risiko, menghadapi resistensi guru, siap meredam kekhawatiran orang tua, dan siap bekerja di luar jam dinas. Inilah kisah dedikasi saya, mengubah resistensi menjadi solusi, dan menciptakan blended learning penuh yang terverifikasi dampaknya. Situasi kami pada saat itu menciptakan beban kerja ganda yang signifikan. Administrasi berbasis kertas, mulai dari rengkap jurnal mengajar Bapak Ibu Guru, rengkap absen, rengkap nilai hasil assessment, ini menguras waktu dan energi Bapak Ibu Guru. Waktu yang seharusnya dicurahkan untuk inovasi pembelajaran justru habis untuk merekap data yang juga membuat pengambilan keputusan strategis menjadi lambat. Dari sisi pembelajaran, model konvensional tidak lagi relevan. Pembelajaran mendalam tidak terfasilitasi. Siswa kurang terdorong untuk eksplorasi materi digital. Lebih buruk lagi, penggunaan gawai, dalam hal ini HP, di sekolah justru menjadi sumber konflik, alih-alih alat untuk belajar. Kami berada di titik kritis. Saya berkeyakinan penuh bahwa transisi digitalisasi melalui Kaizen adalah keharusan mutlak yang memastikan mutu sekolah kami. Perjalanan ini menuntut ketangguhan. Kami menghadapi kendala infrastruktur, dan yang lebih berat lagi adalah resistensi kultural dari Bapak Ibu Guru. Ditambah lagi, kebijakan HP siswa memicu kekhawatiran orang tua, memaksa saya menetapkan aturan yang sangat ketat agar HP menjadi solusi, bukan lagi masalah. Dedikasi saya dimulai dari pengorbanan waktu ekstra. Saya terlibat langsung dalam memimpin tim IT sebagai quality control dan terlibat dalam debugging system serta rapat evaluasi. Keterlibatan mendalam ini menularkan sense of ownership pada tim inti. Untuk mengatasi resistensi, saya memilih pendampingan one-on-one yang fleksibel, berfokus pada kasus nyata. Rata-rata, guru mengikuti sesi coaching ekstra sebanyak 4 hingga 5 kali per bulan di luar jam mengajar. Saya menegakkan kebijakan HP sebagai alat utama dan melakukan sosialisasi berulang kepada orang tua. Tujuannya jelas, yaitu mengubah HP menjadi alat kedisiplinan dan pembelajaran terstruktur. Halo teman-teman, kami setiap pagi dan pulang sekolah melakukan presensi di aplikasi Kaizen dengan cara ini.
Udah kan teman-teman? Aksi dedikatif ini membuahkan efisiensi luar biasa. Waktu pengolahan rapor dipercepat drastis dari 8 hingga 14 hari menjadi kurang dari 1 hari. Saya Dorema Natalia, pengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia sekaligus wali kelas di kelas 8C. Sistem Killer membantu saya lebih fokus terhadap umpan balik formatif. Akses data absen yang sekarang secara real time membuat para pengajar, murid, dan orang tua jadi lebih paham dan minim human error. Hal ini dibuktikan dengan adanya Killer mulai dari tahun 2024 hingga sampai sekarang. Pemakaiannya terbukti banyak keunggulan. Yang pertama, orang tua dapat mengakses absen secara lebih real time dan mereka bisa mengerti anaknya sudah datang jam berapa dan pulang jam berapa, serta penugasan dan penilaian juga bisa diakses oleh orang tua secara terbuka. Pada awalnya kami cukup cemas dan cukup takut dalam menggunakan aplikasi Killearn. Takutnya karena nanti tidak bisa mengikuti, tapi berjalannya waktu melalui pelatihan Sinarusa atau Sinau bareng Guru Krisdusa, kami terbekali dan dalam rekapitulasi nilai mengerjakan raport sangat mudah, bahkan waktunya kurang dari 1 hari, kami sudah bisa print out. 85% siswa menyatakan Kellen membuat mereka lebih termotivasi dalam belajar karena materi lebih interaktif. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Selo dari kelas 8A SMP Kristen 2 Ebenezer Salatiga. Menurut saya, aplikasi Killearn merupakan aplikasi yang baik untuk meningkatkan kedisiplinan siswa dalam melakukan presensi atau absensi. Selain itu, dengan aplikasi tersebut, orang tua kita juga bisa mengontrol secara langsung aktivitas kita di sekolah. Dan apabila ada asesmen atau ulangan, nilai bisa langsung muncul di handphone kita masing-masing. Ya maksimal paling lambat itu 1-2 hari. Sehingga kita bisa melakukan perbaikan terhadap asesmen tersebut. Terima kasih. Selamat pagi, saya Lakinzi dari kelas 7D. Saya Ozi dari kelas 9B. Kami akan memberikan testimoni mengenai penggunaan Killearn dalam pembelajaran di sekolah. Hal yang paling bermanfaat dari Killearn adalah para siswa dapat mengakses pembelajaran yang tak terbatas dan beragam kapanpun dan dimanapun kita berada. Selain itu, hal yang paling menarik dari Killearn adalah ketika kita membuka LMS dalam daftar materi, kita materi yang telah dipisahkan sesuai mata pelajarannya. Sehingga kita dapat mengakses materi-materi yang diberikan oleh para guru dengan lebih mudah. Video, stimulus, dan juga kuis yang berada di Killearn membantu saya lebih mudah memahami konsep-konsep yang lebih menarik dan juga efektif. Krisdusa semakin istimewa. Orang tua juga memberikan respon yang positif. 95% orang tua menyatakan pemantauan nilai dan kedisiplinan anak menjadi lebih mudah berkat akses real time di Killearn. Saya orang tua dari Ginding, kelas 7C, SMP Kristen 2 Salatiga. Saya ingin memberikan testimoni terkait learning management system yang dipakai oleh SMP Kristen 2. Melalui sistem ini saya merasa sangat terbantu, karena saya dapat memantau baik itu kedisiplinan maupun nilai anak saya dengan lebih mudah. Selain itu, anak saya jadi lebih disiplin dan lebih giat belajar. Inovasi sejati tidak hanya memerlukan anggaran, tapi perlu nyali dan pengorbanan setiap personal. Teknologi hanyalah alat, namun nyali dan dedikasi untuk memimpin perubahan manusialah yang akan mewujudkan generasi masa depan yang tidak hanya cerdas digital, tetapi berintegritas dan tangguh. Mari tetap berdedikasi tanpa batas. Terima kasih.